Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, di antara tuntunan fikih yang sangat penting diketahui dan dijalankan oleh setiap muslim ataupun muslimah dalam syariat Islam adalah tuntunan mandi janabah. Mandi besar yang dilakukan baik oleh lelaki ataupun perempuan yang telah mengalami mimpi tertentu atau telah berlangsungnya hubungan seksual suami istri secara legal atau hal-hal yang sejenis dengannya. Bersama kita saat ini ada kitab Imam Muslim dikenal dengan Sahih Muslim. Jika Anda memasuki kitab yang ketiga, yaitu kitab Al-Haid, ya, di bab yang ke-9, bab sifatul ghuslil janabah, bab tentang tata cara mandi janabah. Anda akan temukan di sini di nomor hadis 316, 317, ya, dan selanjutnya bagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan contoh gambaran seperti yang disaksikan dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu memberi petunjuk pada kita bagaimana cara mengerjakan mandi janabah dimaksud. Saya akan bacakan satu hadis dulu, ya, ke rawi terakhirnya saja. Qala an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, hadis ini diperoleh dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasala min al-janabati, apabila beliau melakukan mandi janabah, mandi besar, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau akan memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya dulu, dibersihkan dulu telapak tangannya. Kemudian thumma yufdhilu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Setelah itu beliau kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, ya, sejumlah kadar air tertentu. Kalau bisa kita gunakan misalnya pakai gayung, ya, atau kita bisa gunakan dari keran untuk mengambil, ya, kemudian dialirkan ke tangan kiri untuk membersihkan pertama bagian kemaluannya terlebih dahulu. Setelah itu, thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau menunaikan wudu seperti wudu untuk menunaikan salat. Ya, jadi tadi membersihkan telapak tangan keduanya, menuangkan dari tangan kanan air ke bagian tangan kiri dan membasuh atau membersihkan kemaluan, kemudian berwudu seperti halnya wudu salat. Thumma ya'khudhul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usul asy-sya'ri. Kemudian beliau mengambil air, ya, lalu dengan air itu beliau menyela-nyela, ya, di bagian rambut ke kepalanya sehingga meresapkan air kepada bagian kepala secara merata. Lalu kita lanjutkan. Jadi mohon izin saya nggak pakai kacamata, ya, jadi saya menyesuaikan. Bismillah. Kemudian hatta idza ra'a an qad istabra'a hafana 'ala ra'si thalatha hafanat. Kemudian ketika beliau sudah merasakan, jadi sudah mulai merata dengan baik, ya, baru diserapkan, ya, dialirkan secara merata dengan jemarinya. Setelah itu baru kemudian dibasuhkan, ya, 3 kali basuhan disiram, ya, ke kepala itu sehingga menyerap dengan sempurna ke bagian pori-pori dan ke seluruh bagian kepalanya. Setelah itu, thumma afadha 'ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi. Lalu menyempurnakan untuk membasuh seluruh tubuhnya dari kanannya, kirinya secara sempurna keseluruhannya. Baru kemudian di akhir membasuh kedua kakinya. Nah, ini nanti ada yang menarik, ya, sebelum kita praktekkan teman-teman sekalian. Ini pun ada di Al-Bukhari. Di sini disebutkan nomor hadis 228, 262, juga nomor hadis 272. Nah, ada yang sangat menarik teman-teman sekalian. Saat beliau mempraktekkan tata cara mandi janabah ini dalam perihal wudu, jadi yang hadis pertama menerangkan kepada kita dalam wudu ini dilakukan seperti halnya sholat, tapi membasuh kakinya diakhirkan. Ya, membasuh kakinya diakhirkan. Jadi setelah kemudian tuntas keseluruhan, ya, kemudian sampai dari kumur-kumur, ya, setelah itu istinsyaq wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, kemudian telinga. Nah, ini kaki nggak dibasuh dulu. Ini hadis bagian pertama. Jadi setelah nanti yang tadi selesai habis, baru terakhir nanti pindah tempat untuk bisa membersihkan kaki, ya, bagian terakhir.
Nah, kemudian ada pun hadis yang keduanya itu menyempurnakan keseluruhannya dalam wudhu, jadi sampai dengan kaki, baru kemudian bisa dilakukan seperti yang tadi, sela-sela, guyur kepala, kemudian sampai dengan selesai dan tuntas. Dan dua-duanya nggak ada persoalan, tinggal pilih mana yang paling mudah untuk dilakukan. Hanya tipis saja perbedaan untuk membasuh kaki dalam perihal wudhunya, apakah diakhirkan atau diawalkan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita coba praktek ya. Kita praktek, kita melihat bagaimana praktek menggunakan keran dan juga menggunakan gayung. Bismillah. Yuk. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk mempraktekkan, ingat masuk kamar mandi, dua hal yang sangat penting. Pertama, langkahkan kaki kiri kita dulu ya. Jadi masuk nanti melangkah kaki kiri sambil mengucapkan ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai godaan setan, baik berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan yang membawa pada suasana yang tidak menyenangkan. Ingat ya, banyak hal yang kotor, supaya tidak berlama-lama, fokus kaki kiri, langkahkan masuk, kemudian doa yang tadi disampaikan, dan bersiap kita mencoba untuk mempraktikkan. Nah, ini saya ingin jelaskan dulu sama teman-teman bahwa posisinya ini saya tampilkan yang komplit ya, komplit dalam pengertian bahwa di kekinian kan kita bisa menggunakan keran seperti ini ya. Kemudian juga ada yang menggunakan gayung seperti ini ya, atau juga menggunakan shower seperti ini ya. Ini belum saya nyalakan dulu untuk memudahkan, nanti kita bisa gunakan secara bersamaan. Baik, yang pertama berdasarkan praktek dari hadis yang telah kita bacakan tadi, maka kita mulai dengan mencuci telapak tangan terlebih dahulu ya, dengan semua jari-jari yang melekat di dalamnya. Karena itu penting bagi kita untuk mencontohkan. Pertama, karena kita akan coba menggunakan keran terlebih dahulu, maka ini kita geser dulu ya embernya. Jadi tidak kita coba tadahi di bawahnya dulu, supaya air yang diduga tidak bersihnya itu tidak langsung masuk ke dalam bagian ember atau bejana ya. Walaupun nanti beberapa bagian dari proses kita untuk melakukan tuntunan syariat ini bisa kita tadahi dengan air ya. Jadi kita basuh dulu seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, seperti ini. Nah, tentu kita ucapkan bismillah dalam hati ya. Demikian. Nah, seperti ini. Jadi rasa sudah bersih teman-teman sekalian, boleh kita matikan ya. Lalu kita tadahi begini ya, supaya tidak terlampau banyak nanti air yang mengalir keluar sehingga berlebihan ya, dan sangat tidak disukai berlebihan. Baik, kemudian setelah itu kita coba nyalakan dulu teman-teman sekalian ya. Lalu siapkan sabun. Ini sabun ya, sebelumnya sudah ada. Siapkan sabunnya dulu. Nah, ini sabun penting karena nanti di dalam hadisnya teman-teman sekalian, itu nanti saat membasuh kemaluan itu tangan setelah itu dibasuh dulu menggunakan tanah. Dalam hadisnya itu ya, tanah. Nah, ini sebagai pengganti dalam konteks tanah itu bisa menggunakan apa? Menggunakan sabun ya. Jadi intinya membersihkan kotoran, mungkin bakteri atau yang lain yang melekat di dalam tangan setelah membasuh kemaluan. Tadi sudah kita tangan sudah kita basuh ya, sudah kita bersihkan. Setelah itu kita lebih baik sambil jongkok seperti ini ya, sambil jongkok, karena mungkin sisa-sisa dari bagian tubuh kita bisa juga dikeluarkan untuk mengalir. Kemudian setelah itu dibersihkan bagian kemaluan ya. Jadi ambil air, membersihkan bagian kemaluan dengan rapi, dengan bersih. Setelah kemudian ini hadis tadi yang tidak sempat saya bacakan ya, hadis yang keduanya, karena untuk mempercepat ya, untuk mempercepat praktek ini. Nanti setelah dibersihkan, ambil sabun ya, di sabun diambil secukupnya, kemudian nah seperti ini ya. Nah, kita bisa kemudian cucikan dulu, basuhkan, kemudian baru kita bilas dengan menggunakan air seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Baik, nah, ini sudah bersih bagian kemaluan. Lalu setelah itu kita bersiap untuk berwudu seperti wudunya sholat ya. Jadi ini saya coba singkapkan dulu teman-teman sekalian ya, sampai sini supaya ini bagian siku juga bisa ada batas yang terlihat. Ini ya. Kita mulai wudu seperti halnya wudu untuk sholat. Nah, ini seperti biasa ya. Nah, boleh kalau mau begini lagi, ini kan sudah bersih di tangan tadi ya, begini. Nah, setelah mengingat dalam hati kita ya, bismillah sudah kita ucapkan juga ke dalam hati kita. Kita mulai ya. Baik, nah ini kita bisa kumpul seperti biasa.
bisa sambil berkumur demikian, lalu kemudian kita bisa serap sambil istinsyak dan istinsyak seperti ini cara pertama. Jadi saya sambil menyerap hidung bagian, bisa juga kumur-kumurnya seperti tadi. Saya membersihkan bagian gigi ya, itu kebiasaan saya supaya kotoran-kotoran di makanan juga bisa sekaligus bisa keluar ya seperti tadi. Atau nanti kumur-kumur itu, lalu bagian istinsyaknya boleh yang istinsyak dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air hidung ya, kemudian istinsyak dikeluarkan. Nah, dalam suasana COVID semacam ini itu penting, karena nanti reseptor-reseptor virus itu yang suka menempel di bagian hidung ya, sebelum masuk ke laring, ke faring, lantas ke paru-paru, kita berlindung dari semua itu ya. Nah, ini bisa setidaknya bisa dikeluarkan dengan istinsyak, menghirup air ke hidung dan istinsyak dikeluarkan. Seperti contohnya ya, hirup ya, ya, baik. Nah, ini teman-teman sekalian sudah. Kemudian seperti biasa ke wajah ya. Nah, teman-teman ya, ingat yang pernah saya contohkan. Jadi ngambil air, ini saya ambilkan. Ini nggak apa-apa saya agak ini karena saya tadah di bawah ya. Nah, seperti ini. Lihat baik-baik. Nah, begini. Ini yang jempol ya, ke bagian belakang telinga begini. Lalu seperti ini, teman-teman. Nah, tadi sudah begini, ke bagian belakang begini. Nah, yang telunjuk ke sini untuk membersihkan bagian ujung-ujung mata. Tuh. Oh, yang ada jenggot mulai seperti ini ya. Baik, seperti biasa 2-3 kali, jadi boleh 2 kali, boleh 3 kali untuk menyempurnakan. Saya contohkan seperti itu saja ya. Jadi kemudian teman-teman, nah ini kalau biasanya saya kalau nggak pakai tanda di bawah seperti di tempat di masjid atau apa, ini dibuka, nanti biasanya saya matikan dulu gini. Tuh, nah, tangan sampai siku seperti biasa, kanan dulu, sampai selesai ya. Lalu setelah itu biasa yang kirinya ya, ini 2 kali, bisa 2 kali ya, sampai 3 kali, baru setelah 2-3 kali kiri ya. Nah, ini juga sama ya, 2-3 kali teman-teman ya. 2-3 kali itu ambil air lagi ya, kalau kita mau rasakan begini nggak ada masalah sekali. Terus setelah itu bagian kepala kita rasakan ya, bisa sini ke belakang, balikan kembali ya. Boleh langsung ke telinga begini ya, seperti ini boleh ya. Atau juga bisa teman-teman lakukan kepala dulu, balik, kemudian ambil air lagi untuk telinga ya. Nah, bagian kaki ini bisa kita lakukan sekarang ya, seperti biasa wudhu biasa. Bagian kakinya misalnya seperti ini ya, ambil begini kan. Nah, ini kan ya, bagian jari yang lupa teman-teman. Nah, seperti ini ya, minta lagi ya, ke kanan, kemudian juga yang kiri ya, disempurnakan teman-teman seperti biasa teman-teman lakukan ya. Yang kirinya, nah ini mulai dulu, bersihkan ujung-ujungnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini kalau teman-teman mau lakukan hadis yang pertama, bisa yang kedua ini nggak dibasuh dulu kaki ya. Setelah selesai tadi ke kepala, ke telinga, jadi langsung kemudian melakukan ke yang selanjutnya, tahap selanjutnya. Apa itu? Yaitu ambil air seperti ini ya. Bisa kita tumpahkan dulu sedikit seperti ini. Lalu di sela-sela sini ya, sampai kita merasakan pori-pori kepala itu sudah mulai basah ya, begini ya teman-teman sekalian. Nah, kita bisa ambil lagi. Ini biar kandungannya juga nggak apa-apa, nanti terakhir bisa dari gayung ya. Nah, ini saya letak, nggak ada beda laki-laki dengan perempuan ya. Nah, seperti ini biasanya ya. Nah, setelah itu cukup, bisa sekali, bisa 2 kali ya. Setelah itu teman-teman disebutkan dalam hadis, kemudian lagi mengambil air, tentu bisa dengan ini, dengan tadi kan dengan ini ya, dengan kepalan, bukan kepalan, terbuka begini ya, antara telapak tangan kanan kiri disatukan begini, kemudian disiramkan ke kepala, untuk ke kepala dulu, meratakan kepala seperti ini ya. Jadi bisa aja sebenarnya pakai telapak tangan ke kepala dulu, tadi kan sedikit-sedikit ya, setelah kalau ini meratakan. Kalau bisa menggunakan ini juga boleh, gunakan kerangka. Saya coba contohkan pakai ini dulu. So, ya, secara menyeluruh, jadi selesai gitu ya.
atasnya ini 3 kali ya. Jadi 3 kali dicontohkannya ya. Jadi kita seperti ini. Ya boleh pakai gayung juga, ini untuk kepala dulu ya. Tadi kan kepala. Nah baru setelah itu disiram ya, siram di seluruh tubuh. Sudah merasakan rata, sudah enak ya. Nanti ada hikmahnya loh, kenapa kepala dulu itu ada hikmahnya ya, termasuk nanti terkait dengan kesehatan, kesedaran tubuh, dan juga bagaimana menghidupkan kembali semangat dalam beraktivitas supaya nggak malas, lemas, kemudian daya pikir jadi kuat dan sebagainya ya. Lalu kemudian membantu secara sempurna dari bagian kanan sampai kiri sampai dengan selesai. Kalau kepala sudah terus dari sini ya, nah, sampai selesai, terus rasakan ya, kiri juga penting ini, terus rasakan sampai dengan selesai ya, sampai selesai semuanya ya. Sabun seperti biasa. Nah kalau pakai shower, nah ini ya di atas ini. Nah ini saya turunin dulu ya, biar memudahkan, biar nggak ini sama kamera kan, ini bisa begini juga ya. Nah ini tinggal begini aja atau dipasang di atas seperti tadi ya. Nah begini, pasangkan lagi. Nah kemudian seperti ini. Nah ini seperti rata ya, ke kanan ini pakai apa, pakai sabun dan seterusnya. Kemudian selesai teman-teman sekalian ya. Jadi ini sudah disabunin, balaskan semua. Nah kalau bagian pertama tadi yang kakinya belum dibasuh, belum dibersihkan, maka berpindah tempat ya. Berpindah tempat tuh gini, supaya tidak teraliri oleh air yang tadi sudah kita basuhkan ke tubuh kita, sehingga masih bercampur kotoran-kotoran yang mungkin tidak mengalir sempurna. Itu ya hikmahnya. Maka berpindah sedikit, pindah sedikit kan. Kemudian kita mulai basuh kaki ya, yang tadi belum terbasuh dalam wudhu tadi pada hadis yang pertama. Boleh kita basuhkan sesuai seperti yang dalam apa namanya wudhu. Kita ambil saya begini ya, kita basuhkan. Nah seperti ini ya, ini basuh kaki secara sempurna ya kan. Nah seperti ini ya. Atau karena saat mandi tadi kan sudah dibersih, gosok-gosok, bisa tinggal begini juga bisa ya, begini bisa. Nah seperti itu. Nah cuma kalau kita ambil habis yang kedua, hadis yang kedua, kita ingin gunakan wudhunya sempurna sampai dengan ke kaki seperti tadi saya contohkan, maka yang terakhir nggak perlu dilakukan lagi ya, cukup kita siram aja untuk selanjutnya kan, selesaikan dan sudah selesai. Nah karena sudah mandi besar itu menghilangkan hadas-hadas yang besar, otomatis yang kecil juga hilang ya. Jadi tidak perlu kita berwudu kembali. Kalaupun ada yang ingin berwudu kembali ya tidak dipersalahkan juga. Tapi karena sudah selesai kan tadi wudu sudah, kemudian mandinya juga sudah, jadi tidak wudu pun ya tidak menjadi persoalan, tidak perlu wudu lagi, tinggal pakai handuk ya, diselesaikan, dirapikan dan selesai tuntas. Nah ini teman-teman admin nggak bawakan anduk jadi saya harus keluar untuk contohkan dulu, keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan ya. Kita keluarkan menggunakan kaki kanan seperti ini ya, sambil kita mengucapkan ghufranaka ya, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa 'afani ya. Ya Allah ampuni kami, ya Allah maafkan, karena saat tadi di kamar mandi kan kita nggak berzikir ya, nggak mengucapkan kalimat thayyibah, dan dalam situasi tempat yang tidak bersih dan penuh dengan godaan-godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai gangguan dan menyehatkan kita setelah kita mandi kembali. Jadi mandi itu ada kaitan dengan kesehatan, kekuatan. Itulah Islam mengajarkan kita. Teman-teman sekalian, itu yang bisa di-share, disampaikan. Wah ini udah dicontohkan sepenuh hati, fisik dan jiwa. Jadi kalau belum jelas juga ya tinggal berikan petunjuk dengan cara apa lagi saya mesti mengajarkannya. Ini hadis yang ditampilkan, maknanya sudah disampaikan, bahasa-bahasanya juga udah. Tinggal mudah-mudahan bermanfaat. Ya saling mendoakan. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.